Oke, assalamualaikum. Baik lagi untuk materi selanjutnya yaitu menentukan produk atau riset produk karena kita akan berjualan online menggunakan Facebook Ads ya. Jadi ada produk yang harus dijual. Nah, produknya apa sih gitu yang harus dijual? Eh, Bisa macam-macam, bisa jasa, kemudian herbal, kemudian produk digital, kemudian bisa fashion yang bisa dijual di Facebook Ads ya. Nah, untuk produk barang atau ya seperti makanan, herbal atau fashion itu cara risetnya seperti apa sih? Kalau saya ada beberapa hal yang saya lakukan dan ada beberapa produk beda-beda risetnya gitu ya. Sebelum riset produk ada yang ada alasan dulu nih. Apa sih alasan untuk berjualan online itu? Untuk yang pertama, waktu usaha lebih fleksibel, yang pasti agar jadi nggak harus nggak ada yang namanya tutup buka toko, kemudian tidak memerlukan karyawan yang banyak di awal-awal kita berjualan online gitu ya. Kemudian tidak ada tidak ada takut boncos eh, karena stok barang banyak gitu ya. Kalau awal-awal kita jualan online kita bisa dropship dulu kan ya. Kemudian yang kedua itu lebih murah dibandingkan toko offline kalau kita berjualan online ya, karena kita nggak punya toko, tidak harus sewa toko atau beli toko, tidak harus ada barang-barang yang produk yang harus di stok gitu ya. Lebih murah ya, karena jelas lebih murah kalau kita biaya iklan mungkin hanya berapa persennya dari dibanding toko offline ya. Kalau toko offline kan ada yang namanya toko itu kan sewa kan per tahun, mungkin di beberapa kota besar seperti Jogja, Jakarta mungkin udah 10 sampai 20 juta mungkinnya per tahunnya, tergantung besar kecilnya toko tersebut gitu ya. Kemudian tidak ada biaya listrik atau biaya maintenance dan lain sebagainya, nggak ada biaya keamanan dan lain sebagainya, pajak juga kan tidak ada, jadi lebih murah dibandingkan online. Kemudian jangkauannya pembelinya lebih luas. Misalkan kita punya toko di Bogor, mungkin yang beli hanya orang-orang Bogor atau hanya orang-orang sekitar Bogor seperti Cipanas mungkin, atau Jakarta atau Depok mungkin yang tahu toko kita. Tapi kalau di Facebook Ads atau jualan online, kita bisa menargetkan customer-customer yang dari luar domisili kita gitu, toko kita gitu. Kita bisa menargetkan mungkin seluruh Indonesia atau bahkan dunia kalau produk kita memang targetnya ada orang luar seperti itu. Yang terakhir yaitu modal ya. Modalnya lebih sedikit, jauh lebih sedikit dibandingkan toko offline yang sangat butuh modal yang cukup besar ya. Kalau mungkin jualan online nanti kita perlu hanya untuk testing, kemudian kalau memang bagus di scale up, kemudian kita awal-awal kita ambil dropship dulu, baru udah ada modal tambahan, profit tambahan, kita bisa kumpulin profitnya bisa untuk stok barang seperti itu. Kemudian ini kita ada data juga pengguna platform sosial media yang sering digunakan. Ini terakhir update itu Februari tahun 2022. Di tiga teratas ini masih anggotanya Facebook ya, masih Meta ini. Mungkin harusnya ya TikTok ini udah kedua atau ke satu mungkin ya, mungkin karena sudah banyak juga sih pengguna TikTok ini, kan ada TikTok Shop juga ya, sekarang kita bisa ngiklan di TikTok kan ya. Untuk Facebook ini masih sangat legit, ada di ketiga, masih oke lah, masih cukup tinggi lah untuk Facebook ini. Jadi kalau kita mau jualan online menggunakan Facebook Ads ini masih cukup oke lah, masih bisa gitu ya, masih banyak ini, masih cukup banyak. Twitter, ada Telegram, ada Facebook Messenger, Line, Pinterest nih. Line udah mulai bangkrut ya, seharusnya kemarin saya baca berita nih, Line kayaknya udah mulai collapse. Snapchat, Discord, Skype dan sebagainya. Ini jadi untuk jualan online di Facebook itu masih masih bagus. Prospek kedepannya mungkin masih oke, masih cukup bagus ya. Tergantung kita nanti dapat produk yang winning
atau memang kurang gitu ya dari konten dan sebagainya. Oke, kemudian riset produknya dengan cara apa sih? Ada beberapa cara ya. Nah, ini yang pertama ada Google Trends. Nanti kita coba praktekkan di Google Trends gimana cara riset produknya gitu kan. Misalkan kita ada produk sampo misalkan ya, sampo ketombe atau sampo uban, sampo anak kecil dan sebagainya. Nanti kita lihat di Google Trend ini untuk Indonesia itu masih cukup baik atau enggak gitu ya, masih cukup populer atau tidak gitu ya. Kita coba praktekkan ya. Di Google dibuka saja Google Trend seperti ini dan kita masuk. Ini temukan apa yang ada yang dicari di dunia. Masukkan topik istilah penelusuran ya. Misalkan kita mau tahu tentang produk sampo ya, sampo kita lihat grafiknya ini menurun ya. Kalau dari tahun kemarin 2001 nih Juni ya, ini cukup menurun ya. Ini beberapa daerah yang lumayan cukup banyak yang beli ini diantaranya ya. Nah, ini ada topik-topiknya nih, harga sampo. Nah, kita coba lebih spesifikasi ya. Ini kan sampo ya. Nah, kita coba sampo uban ya, sampo uban. Nah, ini cukup masih grafiknya masih naik ya. Kalau dilihat dari grafik ini turun naik tapi lebih ke makin sini makin naik. Nah, ini makin sini makin naik. Ini bulan Mei. Nah, ini Mei mulai menurun ya, Mei. Coba kita bandingkan dengan sampo ketombe ya, sampo ketombe. Oke, cukup jauh ya kalau dibandingkan dengan sampo ketombe ini. Sampo ketombe ini lebih peminatnya cukup lebih banyak ketimbang si sampo uban ini ya. Mungkin bukan sampo uban ya. Coba kita cari yang produk kemarin tuh saya lihat itu yang lagi bagus itu minyak kemiri ya. Nah, minyak kemiri ini sama dengan sampo uban sebenarnya ya teman-teman. Nah, sampo uban, jadi minyak kemiri ini sama dengan sampo uban. Jadi ada istilahnya kalau mau ngilangin uban tuh pakai minyak kemiri gitu. Jadi sampo uban masih cukup bagus atau minyak kemiri masih cukup bagus seperti ini ya teman-teman. Nah, ini beberapa kota yang minatnya cukup tinggi terhadap sampo uban atau minyak kemiri ini. Oke, itu yang pertama dengan cara Google Trend. Coba kita cari produk apa yang kalian sedang riset gitu ya. Oke, kemudian iklan di berbagai sosial media. Nah, setiap orang kan sekarang udah zamannya punya sosial media ya. Kita pasti punya salah satu sosial media seperti mungkin Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya, TikTok ya. Nah, kita kan dihantuin dengan iklan-iklan yang berseliweran seperti itu ya. Nah, dari kemarin tuh saya pribadi digentayangi dengan iklan ini nih, sampo uban nih atau minyak kemiri ya. Ini kemarin ada beberapa iklan yang memang cukup bagus. Menurut saya bagus atau winning itu seperti yang pasti like-nya banyak ya, atau komenannya benar-benar banyak, komenan yang bukan fake ya, komenan realnya. Nanti kita bisa lihat ini contoh yang saya ambil kurang tepat ya karena komennya masih sedikit. Waktu itu ada, saya cuman nggak sempat screenshot jadi nggak saya tampilkan di sini ya. Ini masih, tapi ini udah banyak banget iklan yang kemarin tuh, ada banyak banget iklan yang komennya banyak banget dan dibagikannya banyak banget, terus kayak udah lama gitu. Ini yang menurut saya bagus gitu ya, nanti kita iklankan. Kemudian ada tas juga, ini ada tas juga. Ini ada apa, ini ada kapsul kutuk ya, ini herbal. Ini juga herbal. Ini termasuk jual ST, bisa laku setiap hari. Ini dia franchise. Ini franchise. Ini ada tas juga ini di Instagram karena masih satu meta kan ya sama Facebook ya, semeta. Jadi
kita sering-sering scroll aja, sering-sering scroll TikTok atau scroll Facebook gitu ya, nanti kita lihat iklan-iklan yang memang winning, memang bagus menurut kita, dilihat dari like, komen dan sebagainya, kemudian kita coba iklankan dengan model ATM, amati tiru modifikasi, dari mulai konten, kemudian landing page, kemudian harganya, terus cari barangnya yang pasti ya boleh di marketplace atau kita bisa memodifikasi barangnya seperti itu. Kemudian ada menggunakan jasa pihak ketiga atau tool berbayar. Ini ada beberapa jasa atau tool yang berbayar ya, jadi kita bisa tahu dari sini barang-barang yang produk-produk yang sedang winning di Indonesia gitu. Mereka dapat datanya dari marketplace gitu. Mereka dapat data dari marketplace, barang apa nih yang sedang lakunya di marketplace A atau B atau C gitu ya. Ini berbayar. Oke, kemudian nah ini marketplace ya. Yang terakhir ini marketplace yang paling sering saya gunakan untuk testing produk, riset produk, atau menentukan produk apa nih yang bagus gitu ya. Bisa dari Shopee, Bukalapak, Blibli, Lazada, Tokopedia. Jadi sini kita nanti bisa menentukan produk-produk yang harganya murah, kemudian kita bisa markup lagi harganya lebih tinggi biar dapat profit yang cukup untuk nutup biaya iklan dan biaya harga produknya ya, dan biaya packing lain sebagainya. Saya lebih suka di Shopee teman-teman ya, untuk riset produk atau tes produk saya lebih suka di Shopee ketimbang di 4 lain ini. Sebenarnya tergantung teman-teman sih ya, karena saya udah nyaman di Shopee. Nanti kita contohkan cara untuk cari riset produk, menentukan produk di Shopee seperti itu ya. Nah, dari marketplace ini ada beberapa kriteria yang saya buat ya untuk testing produk atau menentukan produk yang akan saya coba testing gitu ya. Yang pertama ini ada harga produknya harus di bawah 50.000 agar bisa di markup lebih menjadi 200 sampai 300 atau 500% ya. Jadi jangan ambil produk yang harganya 100.000, 80.000, nanti kita nggak ada untungnya kalau itu kegedean ya. Kalau 50.000 masih oke, kita masih bisa jual mungkin 150 ke atas gitu ya. Ini contoh produk herbal. Nah ini ya, yang tadi saya bilang nih, sampo uban atau minyak kemiri itu sama aja ya sebenarnya, karena lebih manfaatnya tuh untuk menghilangkan uban atau menghitamkan uban, yang saya baca seperti itu ya. Ini contoh saja ya. Ini ada sampo uban, harganya itu 10.000 dibanding dengan promo buy one get one, jadi dapat 2, HPP-nya jadi 10.000, jadi 20.000 sorry, karena 10.000 dikali 2 kan, ini dapat 2 kan, jadi 20.000. Harganya di markup jadi kita jual dengan 120.000 untuk di Facebook Ads-nya ya. Nah, kita iklankan dengan maksimal CPR 30.000. KPI saya itu 30.000 CPR-nya ya. Untuk VCS-nya itu 5.000 per closing. Jadi totalnya 20.000 tambah CPR 20.000, CS 5.000, jadi HPP-nya tuh bisa dapat 45.000. Nah, ini untuk profit bersihnya kita dapat di angka 75.000 karena 120.000 dikurangi HPP dari sudah ditambah harga barang, kemudian CPR-nya ya CPR lebih bagus, laba kita semakin besar ya. Per CS-nya 5.000 gitu. Dapatlah 75.000 gitu ya. Untuk profit dari margin dari satu closingan sampo uban ini gitu. Nah, audiens di Facebook ini masih sangat cocok untuk rank harga sekitar 100 sampai 200 itu masih oke lah untuk produk herbal ya. Mungkin 200 lebih masih oke ya, karena kalau kontennya bagus, kalau brandingnya kuat banget gitu, itu masih bisa lah di angka 200.000 gitu ya. Oke, kita contohkan ini cara saya menentukan produk di marketplace ya, di Shopee ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Ini kita buka Shopee-nya, marketplace Shopee, karena biasa saya coba cari produk itu di Shopee ya. Kemudian kita cari kata kuncinya sampo uban.
Nah ini kan saya bilang muncul lagi kan sampo kemiri ini atau minyak kemiri ini. Biasanya saya cari yang paling murah dan paling banyak beli ya. Ini kan rata-rata harganya 12.000, 22.000, ya harganya 11.000 lah rata-ratanya. Nah ini dari mall nih, dapat 9.000, 10.000-an lah. Ini oke lah nih, bisa kita, kalau enggak juga dari terlaris biasa ya, kalau enggak terendah harganya terlaris. Ya, rata harganya 11.000-an ya teman-teman, ada yang 11 sampai 20.000-an tergantung ya. Nanti kita cari mau sellernya mau yang di daerah di lokasi mana bisa juga. Oke, ini aja ya. Ini karena menurut saya ini paling murah, kemudian pembelinya lebih paling banyak ya, bukan paling banyak sih, lebih udah 10.000-an ya, udah banyak lah, udah cukup banyak gitu kan. Nah ini kan mall nih, ini kan mall ya, masuknya kan di mall ya. Ini dia udah Shopee Mall ya. Nah ini produk yang saya testing, biasanya produk yang murah, yang kontennya bagus, kita bisa nyomot konten atau bisa juga bikin konten sendiri. Tapi ini udah cukup bagus sih kontennya, jadi kita tinggal testing aja, kemudian kita buat foto, buat landing page-nya, kemudian buat konten ads-nya teman-teman gitu ya. Tapi kalau kita mau lebih irit lagi, kita cari produk yang bisa dropship. Jadi saya nanti biasanya saya chat beberapa seller yang bisa, misalnya harga murah dulu ya, kita cari harga murah, kita cari coba yang harga murah dulu ya, sekitar, nah inilah 12.000 mungkin ya, atau ini nih, ini Surabaya ya, ini bukan Shopee Mall ya. Nanti kita chat ini, kita tanya dia nerima dropship atau tidak gitu ya. Kalau tidak berarti kita beli normal aja, stok dulu di rumah sekitar, ya jangan banyak-banyak, sekitar 10 atau 20 piece ya, tulisin atau 2 lusin gitu ya, stok dulu. Nanti kita coba, kita buat konten, kemudian kita buat landing page-nya, kemudian kita testing iklannya. Kalau bagus ya dicoba di scale up pelan-pelan. Kalau masih di scale up masih bagus juga, baru scale up gede-gede teman, gitu teman-teman ya. Ini contoh menentukan produk atau riset produk di marketplace yang biasa saya gunakan ya. Biasanya saya menggunakan, kalau mau iklan cari produk nih, produk apa nih yang lagi bagus ya, saya dari marketplace, kemudian dari ya saya scroll Facebook gitu nih, apa nih yang lagi winning, apa nih yang lagi rame gitu, iklan apa gitu. Nanti saya coba di ATM, diamati, tiru terus kemudian modifikasi gitu teman-teman. Bisa juga dari grup-grup, semacam grup Facebook, kayak misalkan grup Facebook Ads, kemudian atau grup-grup di Telegram yang ada banyak orang-orang yang main Facebook Ads sama kayak kita gitu. Jadi nanti kita di situ bisa bertukar produk atau ada info-info gitu, produk-produk apa yang lagi bagus gitu teman-teman ya. Mungkin itu dulu teman-teman cara riset produk yang saya gunakan sampai saat ini teman-teman. Next kita akan bahas video selanjutnya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman.